Alhamdulillahil malikid dayan, wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi adnan, wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marri zaman, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, munazzahu anil jismiyati wal jihad waz zamani wal makan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi kana khuluquhul Qur'an. Amma ba'd, ibadur rahman, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallah al-qaili fil kitabil Qur'an wa azim fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amiq. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Takwa adalah sebaik-baik bekal untuk meraih kebahagiaan abadi di akhirat. Oleh karena itu, Khatib mengawali khutbah yang singkat ini dengan wasiat takwa. Marilah kita semua selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan semua kewajiban dan meninggalkan segenap larangan. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam kesempatan khutbah kali ini Khatib akan menyampaikan khutbah dengan tema hikmah manasik haji. Jamaah sholat Jumat yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabulkan doa Nabi Ibrahim alaihissalam dan menjadikan Ka'bah sebagai tujuan dan dambaan hati jutaan umat Islam. Kaum muslimin, tua muda, fakir kaya, pejabat, rakyat jelata, Arab Cina, dan apapun suku dan negaranya berbondong-bondong dari berbagai penjuru dunia pergi menuju ke Baitullah tiap tahun untuk melaksanakan ibadah haji. Perbedaan bangsa, ras, suku, bahasa, dan warna kulit tidak menghalangi mereka untuk bersatu melaksanakan ibadah yang sama, di tempat yang sama, dan dengan tujuan yang sama, yaitu sama-sama memenuhi panggilan Allah dengan niat mendapatkan ridhonya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jika direnungkan dengan seksama dan mendalam, berbagai rangkaian manasik haji memiliki makna dan pelajaran yang dapat kita ambil hikmahnya. Haji adalah momen pertemuan tahunan yang begitu besar, yang jutaan kaum muslimin berkumpul di sana. Mereka bersatu dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, berdoa kepada Tuhan dan pencipta mereka serta saling mengenal dan mengeratkan hubungan antar mereka. Di sana, di tanah suci, mereka saling memahami dan tolong-menolong dalam kebaikan agar mereka semakin kuat melawan godaan iblis dan bala tentaranya. Di sanalah tampak dengan jelas makna dan nilai persaudaraan dan kesetaraan di antara kaum muslimin. Para jamaah haji seluruhnya melepas pakaian masing-masing dan menggantinya dengan pakaian ihram yang lebih mirip dengan kain kafan mayat. Mereka menyerukan kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarikalah, dalam keadaan menanggalkan semua pakaian dan perhiasan dunia yang fana. Hanya pakaian ihram yang mereka kenakan. Tua, muda, miskin, kaya, Arab, non-Arab, semuanya sama menurut Allah. Mereka tidak saling mengungguli kecuali dengan takwa sebagaimana ditegaskan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, haji adalah latihan sekaligus praktik dari kesabaran, menanggung berbagai kesulitan dan menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan untuk memperoleh derajat yang tinggi dan meraih surga yang telah disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Haji adalah pintu yang luas untuk melakukan kebaikan dan ketaatan serta meraih derajat takwa yang merupakan sebaik-baik bekal menuju kehidupan akhirat. Saudara-saudaraku seiman,
Ketika jutaan jamaah haji menyerukan kalimat talbiyah dengan mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, maka momen dan seruan ini mengingatkan kita akan dahsyatnya peristiwa hari kiamat pada saat manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Ketika malaikat Israfil meniup sangkakala, maka terbelahlah kuburan-kuburan dan orang-orang keluar dari secara berbondong-bondong. Kemudian dikumpulkan di mahsyar dalam 3 keadaan. Sebagian dalam keadaan makan, minum, berpakaian, dan menaiki kendaraan. Sebagian dalam keadaan tidak beralas kaki dan telanjang bulat. Mereka adalah para pelaku dosa besar di antara kaum muslimin. Dan sebagian lagi dikumpulkan dalam keadaan terbalik, kaki di atas dan kepala di bawah, lalu diseret oleh para malaikat sebagai penghinaan terhadap mereka. Mereka adalah orang-orang kafir. Sedangkan sa'i adalah Safa dan Marwah, mengingatkan kita akan kedatangan Sayyidina Ibrahim alaihissalam ke Makkah al-Mukarramah, tempat turunnya wahyu yang Allah jadikan aman dan tentram. Sa'i antara Safa dan Marwah merupakan perjalanan menapak tilas kembali apa yang dilakukan Sayyidah Hajar di Makkah, tempat yang tidak ada air dan tanamannya. Hajar bersama Ismail yang masih bayi tinggal oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Hajar pun bertawakal secara penuh kepada Allah sembari berikhtiar dengan berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Bukit Marwah mencari air saat Ismail menangis dan butuh air, hingga pada akhirnya Allah hilangkan kesulitannya dan Allah berikan jalan keluar untuk masalahnya. Allah keluarkan untuknya air Zam-Zam yang nikmat dan penuh berkah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sedangkan wukuf di padang Arafah, maka di dalamnya terdapat hikmah yang agung. Di sana kita melihat lautan manusia, kita mendengar lantunan suara mereka yang keras, berdoa kepada Allah yang Maha Kuasa dalam keadaan merendahkan diri, tunduk, berharap rahmatnya dan takut kepada siksanya. Mereka berdoa kepada Allah Sang Pencipta dan Pemilik mereka dengan bahasa yang bermacam-macam dan logat yang beragam. Ini semua mengingatkan jamaah haji akan hari kiamat dan tahapan-tahapannya yang menakutkan dan luar biasa. Saat semua hamba berdiri merendahkan diri dan sangat bermunajat kepada Pencipta mereka, pemilik semua kekuasaan yang Maha Esa dan Maha mengalahkan. Kaum muslimin rahimakumullah, adapun melempar jumroh, maka ibadah ini juga mengandung hikmah yang agung bagi kita. Ketika melempar jumroh, jamaah haji akan mengingat dan mengenang bagaimana iblis menampakkan diri kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menggodanya setiap kali berada di masing-masing jumroh. Sayyidina Ibrahim alaihissalam pun menghinakan iblis dengan melemparnya dengan batu kerikil. Sebagaimana diperintah oleh Allah Ta'ala, maka kita segenap umat Muhammad SAW diperintahkan untuk melempar jumroh dalam rangka menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikian khutbah singkat pada siang hari yang penuh keberkahan ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan bersama. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal li wa lakum wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah al-aliyyil azim wa a'lamu anna Allah amarakum bil amrin azim, amarakum bis salati wassalami ala nabiyil karim. Faqal inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma adfa' 'anna al bala wal wafa wal ba wal fahsya wal munkar wal baghy wal musta wal mukhtali wal syada'id wal mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir.